Oke, sahabat yang terkasih dalam Tuhan, seperti lagu ini bersama Bapak kita bisa lewati semua. Amin. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, sahabatku semua, kita belajar firman Tuhan. Karena betapa perlunya firman Tuhan ada di dalam pengertian kita. Hanya kita harus mengerti. Kalau tidak, hanya hafal doang, itu bisa membahayakan. Maka hari ini saya mau mengajak sahabat semua untuk kita merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan ya, bahwa bersama Bapak kita bisa lewati semua, tapi hari ini saya mau mengajak satu tema yang berkata firman Tuhan ini, saya persiapkan dulu sebentar ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini bahwa orang-orang yang takut Tuhan, ya, orang yang takut Tuhan itu bagaimana? Kita harus mengerti bahwa betapa perlunya kita sebagai orang percaya bahwa kalau kita tidak takut akan Tuhan, akan ada dampaknya. Kalau kita takut Tuhan, kita akan juga dapat dampaknya apa? Ya. Tema hari ini, orang-orang yang takut Tuhan. Siapakah gerangan yang kita harus tahu? Maka kita mau belajar pada malam hari ini, Mazmur 115 ayat 11 sampai 15 ini adalah firman Tuhan yang kita akan renungkan. Ayat 11, firman Tuhan berkata, hai orang-orang yang takut Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu siapa? Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Nah, itulah orang-orang yang percaya yang dapat pertolongan Tuhan. Amin. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat ayat selanjutnya, apa yang dikatakan, bahwa Tuhan telah mengingat, ya, Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Nah, kaum Israel ini siapa? Kaum Israel itu adalah orang yang percaya. Kita ini adalah orang yang percaya secara rohani, yang disebut Israel rohani. Dan juga Tuhan akan memberkati kaum Harun. Kaum Harun itu apa? Kaum Harun itu adalah orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Harun itu adalah suku Lewi. Orang-orang Lewi ini yang dipercayakan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, bagi kita ini yang melayani pekerjaan Tuhan, itu disebut kaum Lewi. Ya. Selanjutnya, ayat 13. Ayat 13 firman Tuhan berkata, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik kecil maupun yang besar. Luar biasa. Setiap orang percaya, saudara dan saya, mau besar, mau kecil, besar badannya, kecil badannya, ya, atau besar kedudukannya, kecil kedudukannya, itu diberkati. Kenapa? Karena orang itu takut akan Tuhan. Kembali kita akan renungkan. Sungguhkah kita takut akan Tuhan? Lanjut, ayat 14 ya. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu.
Luar biasa. Sudah diberkati dan ditambahkan lagi. Ada satu tambahan yang istimewa. Maka itu Tuhan akan memberkati luar biasa. Secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan sanggup memberkati berkelimpahan. Tapi ada syaratnya. Terus dikatakan apa? Kepada kamu dan kepada anak-anak kamu. Oh, bagi kita orang percaya, keturunannya pun diberkati Tuhan. Luar biasa, bukan? Selanjutnya, ayat 15. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi perlu kita sadar, kita ketahui bahwa kalau kita diberkati hidup kita ini, bukan adalah orang lain yang memberkati kita, bukan adalah mungkin ya kepercayaan-kepercayaan yang boleh dikatakan yang tidak mengenal Tuhan itu bisa memberkati kita. Bukan. Emang kita dengar, setan pun bisa memberkati. Bahkan Tuhan Yesus saja pada waktu dia dalam padang gurun dicobai. Apa yang terjadi? Iblis menawarkan, nih dunia aku kasih. Ini besok asal engkau sujud kepada aku. Nah, sahabatku, jadi kita harus tahu hari ini kalau kita diberkati adalah karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan Tuhan-Tuhanan, tapi Tuhan yang pasti, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di mana Herlina kepengen nangka, dikasih nangka datang. Hei, luar biasa. Itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, amin. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya apa? Kita lihat ya. Selanjutnya kita akan dikatakan begini. Berbicara tentang takut akan Tuhan, perlu sekali kita harus mengerti. Kenapa kita harus mengerti? Karena saya melihat banyak orang tidak paham akan rambu-rambu firman Tuhan. Sehingga tidak heran sampai hari ini, walaupun latar belakangnya sudah menjadi orang percaya, kenyataannya masih saja melakukan kesalahan dan kejahatan. Harus kita renungkan, pantaskah kita sebagai orang percaya masih melakukan kesalahan, dosa-dosa dan kejahatan yang semestinya kita sudah melakukan seperti apa? Seperti Kristus yang menjadi gambaran hidup kita. Karena kita percaya kepada Dia, bukan? Nah, sahabatku, mari kita renungkan. Bagaimana saya mengupas firman Tuhan ini, ada satu contoh tokoh yang dikatakan luar biasa. Ya, Pemazmur ini dikutip atas pengalaman Raja Daud. Betapa luar biasa dan dahsyatnya Tuhan membela Daud. Karena Daud takut akan Tuhan. Tuh, lihat. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita akan lihat apa ciri-cirinya nanti. Dikatakan pada saat ini, saya kupas firman Tuhan ini di dalam Mazmur. Bahwa ini adalah ceritanya, sejarahnya si Daud. Begitu dia diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Pertanyaannya, ya, kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Nah, karena Daud selalu menyenangkan hati Tuhan. Caranya kita harus tahu. Saya mau tanya sahabatku, bahwa hari-hari ini apakah sahabat semua suka menyenangkan hati Tuhan? Coba yang menyenangkan hati Tuhan angkat tangan. Haleluya. Ya. Amin. Nah, tapi kita harus tahu caranya. Menyenangkannya bagaimana? Ya, kita lihat contoh tokoh ini. Bagaimana Daud begitu luar biasanya disayang Tuhan. Kalau tidak salah, minggu lalu saya kupas bagaimana orang yang diperkenan Tuhan.
termasuk Daud itu diperkenan Tuhan. Kenapa? Karena Daud menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita harus tahu, ketika Daud menyenangkan hati Tuhan, dengan cara apa? Supaya kita juga bisa tiru. Kita bisa ikutin yang baik. Karena sudah bukti ketika Daud melakukan menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan berkenan dalam hidupnya. Maka dia merasakan bagaimana pengakuannya di sini. Bahwa Tuhan penolongku. Dikatakan apa? Yang pertama. Maka itu puji syukur hari ini. Biasanya Kak Teksin ini nggak pernah nyanyi. Dia hari ini dia nyanyi. Ya, terpaksa dia harus nyanyi karena dia jadi worship leader. Nah, dia lagi belajar. Nah, ini salah satu hidup kita mau bisa bagus atau tidak suara kita, tapi dari hati ini kita harus mengangkat puji-pujian. Puji-pujian itu ya mengungkapkan kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jadi dalam syukur kita itu bersyukur dengan puji-pujian itu menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum buat Tuhan. Maka itu menjadi bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan selalu ada dengan kita. Sejauh mana saudara-saudara bahwa hari-hari ini apakah ada pujian di mulut kita? Jangan pujian kita apa? Maki-maki orang, marah-marahin orang, gosip. Waduh, kita orang Kristen tidak diperkenankan lagi hal demikian. Ya, nanti kita lihat ayatnya ya. Nah, terus kedua, contoh Daud ini luar biasa. Dia menuruti titah Tuhan. Artinya, titah itu perintah Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 97 dan ayat 98, silakan Anda bisa baca ya. Di situ bahwa Daud mengatakan bahwa dia menuruti perintah Tuhan. Nah, ketika menuruti perintah Tuhan, disitulah dia mendapatkan yang luar biasa bahwa setiap kali ada ancaman maut, setiap kali ada masalah, dia selalu diselamatkan Tuhan. Luar biasa. Kembali lagi dikatakan, baru kita pengen nangka, datang tuh nangka. Haleluya. Luar biasa. Ketika kalau Tuhan senang sama kita, maka Tuhan pun juga dia selalu akan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Terus yang ketiga dia mengandalkan Tuhan. Di 1 Samuel pasal 17 ayat 45, ini tentang bagaimana pada saat itu Daud menghadapi Goliat. Dia pada waktu itu masih boleh dikatakan baru datang dari padang rumput di tempat yang jauh dari desanya. Dia dipanggil untuk datang membawa makanan kepada kakak-kakaknya sebagai tentara dari barisan si Raja Saul. Tapi pada saat itu ada orang Filistin yang tinggi besar menantang barisan bangsa Israel. Satu persatu duel. Nah, Goliat ini ternyata 3 meter tingginya. Bagaimana menghadapin? Sampai kakaknya, semua pasukan Raja Saul takut menghadapin. Termasuk Raja Saul sendiri takut menghadapin Goliat. Tidak ada yang berani satupun yang maju berperang satu lawan satu kepada Goliat. Tapi Daud pada saat itu berkata, aku yang maju. Oh, luar biasa. Sampai mereka tidak percaya. Saul tidak percaya. Kakaknya juga bilang, apa kamu diam anak kecil? Wah, diremehkan sekali. Tapi dia bilang, aku tetap maju. Sampai dia menghadap kepada Raja Saul. Dia bilang, Tuhanku selalu membela aku. Aku pada saat di padang rumput menggembalakan domba-domba. Pada saat singa ingin menerkamnya, ada kekuatan khusus sehingga singa dia robek. Waduh, mulutnya singa dirobek. Mati.
Beruang juga demikian. Dia lawan beruang. Di situ dia melihat bagaimana Tuhan ada di pihaknya. Ada kekuatan supranatural yang Tuhan berikan kepada Daud. Dan Daud percaya karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Maka dia tidak takut. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dia berkata apa? Ditantang sama Goliat. Sampai Goliat bilang begini. Emangnya aku anjing? Kamu melawan aku pakai tongkat. Kamu anak kecil nih. Mana mungkin kau menang melawan aku. Udah gitu pakai tongkat. Emangnya aku anjing? Tuh, sampai Goliat tersinggung, saudara. Tapi apa yang terjadi? Daud tidak takut. Bahkan dia bilang, engkau boleh membawa lembing dan tombakmu yang besar itu dengan perisai yang lengkap. Tetapi aku membawa nama Tuhan semesta alam adalah Allahnya pasukan Israel ini. Wah, jadi dia membawa nama Tuhan. Artinya apa? Daud selalu mengandalkan Tuhan. Sejauh mana kita menghadapi Goliat-Goliat hidup kita? Ayo, apakah kita malah jadi takut, jadi cengeng? Sebab kita lihat Daud saja yang kemerah-merahan, belum sebagai tentara yang dilatih. Begitu dia kelihatannya seperti orang yang lemah. Tapi dia ada kekuatan yang luar biasa yang tersembunyi. Yaitu ketika dia bergaul dengan Tuhan. Selanjutnya kita lihat apa? Daud juga pada saat dia mulai jadi raja, akhirnya dia mendapatkan sesuatu prestasi yang tertinggi. Pada saat Daud menjadi raja, dia sudah banyak mengalahkan musuh. Suatu hari dia itu sedang istirahat. Dia kasih pasukannya saja yang berperang. Dia istirahat di rumah, ya, di bentengnya dan di soto rumahnya itu. Pada saat itu dia memandang di mana wilayahnya dia. Tiba-tiba matanya melihat sesuatu orang yang lagi mandi, yaitu Batseba. Akhirnya sikatnya jatuh dalam dosa. Daud yang gagah perkasa, Daud yang takut akan Tuhan, Daud yang taat perintah Tuhan, tapi tergoda. Akhirnya dia tersandung. Tapi yang luar biasa kita bisa melihat di sini, kenapa Tuhan senang sama dia? Dia pada saat Nabi Nathan datang menegur dia, dikatakan, Daud, karena dosamu engkau akan mati. Wah, kaget Daud ketika Nabi Nathan kasih tahu bahwa Tuhan marah karena perbuatanmu. Perbuatannya apa? Perbuatannya dia berzina. Udah gitu dia rebut istri orang. Udah gitu suaminya dijebak untuk perang ke medan perang yang paling depan. Dan pasukannya suruh mundur. Tinggal sendirian dia melawan musuh yang mati. Jadi adalah perencanaan pembunuhan. Jadi Daud sudah berzina, perencanaan pembunuhan itu hukumnya lebih besar. Ketika Tuhan sampaikan melalui Nabi Nathan, Daud langsung tersungkur menangis. Ya Tuhan, aku berdosa. Aku minta ampun Tuhan, aku menyesal. Di situ artinya sikap Daud yang Tuhan menjadi senang sama dia. Cepat mengambil tindakan pertobatan. Banyak kita hari-hari ini mungkin ada kesalahan. Tapi kadang-kadang kesalahan kita anggap apa? Tidak ada salah. Banyak orang yang bersalah merasa tidak bersalah. Bahkan kalau ditegur malah marah. Tapi Daud saat itu, dia merasakan bahwa, aku sudah menyimpang dari firman. Dan di situ dia bertobat, dia mengambil keputusan segera minta ampun. Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Ketika orang mengaku dosa, Tuhan itu ia adalah yang adil, setia dan adil. Dan Tuhan mengampuni orang-orang yang mengaku dosa.
Maka itu luar biasa bukan? Jadi singkatnya cerita ini, saya ingin mengajak sahabatku terkasih dalam Tuhan, supaya kita renungkan. Bagaimana ini sikap orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, sebelum saya teruskan, saya lanjutkan cerita ini, firman ini, saya mau mengajak sahabatku kita sharing firman hari ini. Sharing ini adalah bukan hanya semata-mata saya sampaikan saja kepada Anda. Tetapi mari kita kupas firman Tuhan ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan ini. Ya, saya mau mengajak barangkali di antara Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih. Coba pengalamannya apa? Tentang apa yang kita harus simak baik-baik hari ini. Yang kita pelajari. Yang pertama, apa yang dimaksud orang yang takut Tuhan? Apakah kita sudah tahu? Sebab banyak orang Kristen, walaupun dia rajin ke gereja, walaupun dia juga mungkin pemuka agama, walaupun juga dia dikatakan dia majelis gereja, atau tua-tua, sintua gereja, belum tentu dia mengerti dengan benar apa yang dimaksud orang yang takut akan Tuhan. Jadi saya mau tanya sekarang, apakah Bapak Ibu yang ada di sini sudah takut akan Tuhan? Sudahkah mengerti takut akan Tuhan itu seperti apa? Nah, ini catat ya pertanyaan pertama. Jadi nanti saya mau minta komentar dari sahabat semua. Tolong dicatat ya. Apa yang dimaksud orang yang takut akan Tuhan? Nanti kita akan tahu diri kita ini sebenarnya takut Tuhan enggak? Ya. Karena jangan dikira bahwa kita sudah dikatakan, wah sudah rajin ke gereja, sudah rajin berdoa nih, sudah rajin baca firman nih. Tapi belum tentu melakukannya. Maka kita harus tahu, sudahkah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Ya, ini pertanyaan pertama. Nanti saya minta ada komentar ya dari teman-teman ya. Terus yang kedua, bagaimana perilaku orang yang takut akan Tuhan? Nah, dari di situ ketahuan nih, kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan belum? Ya. Jadi, jangan kita terjebak nih. Kita terjebak oleh dikatakan, oh saya orang Kristen, saya rajin. Di mana ada persekutuan, saya ada. Pokoknya ada ibadah di mana, saya selalu ada. Wah, tidak ada hari tanpa ibadah. Wah, luar biasa kan? Rohaninya sepertinya luar biasa. Tapi, apakah dia sudah mengerti bahwa dia takut akan Tuhan? Bagaimana perilakunya sebagai orang yang takut akan Tuhan? Terus yang ketiga, pertanyaannya. Apa dampaknya ketika orang itu takut akan Tuhan? Nah, ini pengalaman. Ya. Jadi masuk ke testimoni, kesaksian. Bagaimana? Sudah siap? Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan? Saya sekarang mau bertanya dulu, ya. Sebelum saya akan memberikan kelanjutannya, jawaban-jawaban yang pasti, yang akurat, yang berdasarkan dari firman Tuhan. Saya mau tanya dari sahabat, bahwa sekarang ini, yang tadi, pertanyaan yang pertama, masih ingat? Apa yang dimaksud takut akan Tuhan? Ayo, tolong kasih komentar untuk teman-teman yang ikut hadir di sini. Siapa yang bisa memberikan komentar? Takut akan Tuhan kayak bagaimana sih? Nah, oke. Yang melakukan perintah menjauhi larangan. Melakukan perintah menjauhi larangan. Catat ya, Merlin ngomong begitu ya. Oke. Jadi yang melakukan perintah dan menjauhi larangan. Artinya tidak melakukan kesalahan di mata Tuhan. Oke? Ya, itu Merlin ya. Oke. Terus yang lain? Ya, Maya. Ya. Maya. Pak.
Yang takut akan Tuhan adalah orang yang takut akan dosa. Orang yang takut akan dosa. Oke, namanya siapa nih? Tolong dicatat, Seksin. Tolong dicatat, Seksin. Seksin. Halo. Yap. Nah, namanya Bapak siapa tadi? Taufik. Bapak Taufik ya. Taufik Oke, Yohanes. sip, catetin. Dia jawabnya apa? Yang takut akan dosa. Oh, orang yang takut akan dosa. Orang takut Tuhan itu takut akan dosa. Ya. Oke, siapa lagi? Maya. Yuni. Oke, satu-satu dulu ya. Ibu Junalia dulu ya. Apa Ibu Junalia? Taat pada Tuhan Yesus. Kenapa? Taat. Taat. Ya. Kepada Tuhan Yesus katanya ya. Taat kepada Tuhan Yesus ya. Ya. Ya, Yuni langsung. Ya, Om. Takut akan Tuhan, kita hidup dengan benar, jujur, dan menjauhi kejahatan. Gitu ya. Juni ya. Oke. Jadi takut akan Tuhan, jujur, Hidup benar, dan menjauhi Hidup. kejahatan. hidup benar, menjauhi kejahatan. Ya, Om. Masih, Om. Oke. Terus lagi siapa lagi? Ayo. Andreas, orang Ya. yang takut Tuhan itu yaitu orang yang jujur. Ya udah, jujur sama nih. yang Siapa itu mengikuti namanya tadi yang Maya. sebut? Maya. Maya. Pak Andreas ya. Yang mengikuti perintah Tuhan Yesus. Yang? Orang Kita jujur. harus melakukan Orang yang kehendak mengikuti Tuhan. perintah Tuhan Yesus. Oke. Kita Terus? harus melakukan kehendak Tuhan. Oke, Ibu Linawati ya, melakukan kehendak Tuhan ya. Oke. Siapa lagi? Wijaya, Hendy, Ferry, Ina Gunawan, Pak Alek, Ayo. boleh komentar? Ayo masing-masing Murti. kasih jawaban. Ah, Karena kita masing-masing dapat ajaran dari masing-masing gereja ya. Mungkin kita di situ dapat hikmah mana gitu kan. Apa yang kita dapat? Saya pendengar aja Pak Andreas. Oh, Saya pendengar pendengar aja. Oke, Pak Alek. Kenny mau ini komentar takut akan Tuhan ini gimana? Kenny, suaranya. Teman-teman itu kelompok Kenny gimana jawab? Takut akan Tuhan kayak apa? Takut akan Tuhan, satu, menjauhi larangan Tuhan, menjauhi juga segala kejahatan. Oh. Jangan melakukan kejahatan. Nah, terus? Ya, selalu melakukan perintah Tuhan. Menjauhi kesombongan. Perintah firman Tuhan. Menjauhi kesombongan. Menjauhi fitnah. Menjauhi fitnah. Saya. Jauhi, ya. Oke. Erlina. Sombongan, kira-kira. fitnah ya. Iya, kalau saya satu Ya. melakukan perintah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu selalu melakukan perintah Tuhan, jauhin kejahatan, dan Oke, ya, oke ya. Kira-kira gitu ya. Bentar Om, Ada lagi? Bentar Om. Ada lagi? Bentar, Ya. Om. Itu semuanya itu kan jawabannya udah benar ya, udah benar. Apakah kita semuanya sudah melakukan salah satu di situ? Nanti hambanya akan jawab ya. Nanti introspeksi diri aja kita masing-masing. Kan Ya. semuanya jawabannya kan udah benar, udah pintar. Iya, jawabannya bagus-bagus ini. Bagus, Bagus, kan? bagus. Apakah kita sudah melakukannya gitu loh? Iya.
Jangan-jangan hari ini semua pada melanggar apa yang dikatakan saat ini gitu kan. Nah, nanti hambanya akan menjelaskan. Ada lagi pertanyaan? Wijaya, ada komentar Wijaya dari Medan nih. Wijaya. Halo. Saya jadi kamera dibuka dong Wijaya. Kamera dibuka. Enggak Om, enggak apa-apa Om. Saya jadi pendengar yang baik aja Om. Orang kan pengen lihat dong wajah kamu, ganteng apa enggak. Udah peyot Om. Ya, ada komentar Wijaya? Enggak ada Om. Enggak ada ya. Pendengar yang baik aja saya Om. Hendy. Apa Hendy? Ini siapa Om? Hendy. Apa, Andreas? Ya, kamera dibuka dong, kamera. Oh ya, kamera. Ada nggak komentar kamu? Oh, takut akan Tuhan itu, kalau menurut saya, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Oke, udah. Oke? Tidak. Ya. Ada lagi nggak? Ibu Koni? Nggak ada, Pak. Banyak yang kasih mati kamera. Ibu Koni. Dengerin aja, Pak. Oh, dengerin aja. Jawab bagus. Iya. Mati kamera tuh. Murti. Melakukan 10 perintah Allah. Oh, melakukan 10 perintah Allah. Ini 10 perintah Allah nih kayaknya nggak ada yang sanggup nih. Nggak ada yang sanggup nih. Hah? Ya, Pak. Oke. Sekarang saya lanjutkan ya supaya kita jelaskan apa yang jadi jawaban dari sahabat semua yang diungkapkan luar biasa. Tante Chun Liam, mungkin belum nih, Tante Chun Liam. Tante Chun Liam? Suaranya Tante Chun Liam? Suaranya belum keluar suaranya. Kesulitan bukanya? Oke. Ya, gimana Tante? Takut akan Tuhan udah paham belum? Ya, kalau menurut saya harusnya menurutin kehendak Tuhan, benar juga, jauhin segala dosa, perbuatan dosa, begitu hampir sama lah Pak. Oh gitu ya, sama ya, lebih kurang sama ya. Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya semua, luar biasa. Ya, apa yang dijawab ini betul-betul memang harus demikian. Itu memang harus demikian sebagai orang percaya. Ya, jawabannya luar biasa di sini. Nah, sekarang kita mau lanjut. Apakah kita sudah melakukannya? Gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih firman Tuhannya. Bagaimana pada saat itu yang tadi dijawab itu sungguh benar. Bagus semuanya. Ya, lebih kurang seperti itu. Sekarang jawabannya yang pertama ini supaya kita lebih paham, lebih mengerti lagi bahwa hormat dan tunduk kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan itu yang pertama adalah kita menghormatin bahwa sosok figur Tuhan ini Tuhan yang luar biasa, maha kudus, maha mulia, yang dia menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita manusia. Jadi sepantasnya kita harus hormat dan tunduk kepada Tuhan. Tidak ada pengecualian lagi. Ya, itu. Satu. Kedua, betul tadi perkataannya banyak yang menjawab menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Dengan istilahnya itu ketaatan. Jadi pertanyaannya,
apakah kita sungguh-sungguh sudah menuruti akan perintah Tuhan? Nah, hormat dan tunduk saja, coba renungkan. Sejauh mana kita hormat kepada Tuhan dan tunduk kepada Dia? Itu yang benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita menghormati Tuhan, maka kita tahu bahwa kita tidak boleh berbuat dosa. Jadi banyak orang yang tanpa disadari, kalau ke gereja semaunya dia. Kalau gereja itu menyenangkan, oh aku datang. Tapi kalau ada percecokan sedikit, wah sudah, aku benci ke gereja itu. Aku tidak mau. Jadi yang tujuannya adalah ke gereja itu maksudnya hormat sama Tuhan apa bukan? Kalau kita hormat sama Tuhan, kita tidak mau menyinggung perasaan sesama kita di situ. Kita sama-sama fokus pada Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan datang ke situ karena si A, si B, si C. Tapi betul-betul punya hati kita menghormatin di rumah Tuhan. Amin. Nah, kalau kita menghormati Tuhan, apalagi di rumah Tuhan, kita harus datang dengan kelayakan. Tanpa disadari. Banyak yang keliru. Termasuk saya dulu. Asal ke gereja saja. Apalagi kalau disenangin, di teman-teman di sana disenangin, oh dibilang rajin lu. Aduh senang banget. Nah, kalau dikatakan, aduh kamu troublemaker. Wah, tersinggung. Nah, kalau orang yang hormat dan tunduk pada Tuhan, kita harus menjaga sikap kita. Dan kedua, menuruti perintah Tuhan. Ketiga, kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus adalah juru selamat. Kalau kita sudah percaya Yesus adalah juru selamat, kita tahu kita adalah orang yang berdosa. Tanpa Yesus mati di kayu salib, kita tidak memperoleh keselamatan. Nah, kalau kita sudah tahu Yesus adalah juru selamat dan kita percaya kepada Dia, kita harus hargai pengorbanannya. Betul nggak? Kita harus hargai pengorbanannya. Karena tanpa pengorbanannya di kayu salib, dosa kita tetap ada. Yang dibilang dosa keturunan itu tetap ada. Alias, kita adalah bisa penghuni neraka, bukan penghuni sorga. Tapi oleh kasih Allah Bapa, Dia turunkan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah tugas Yesus di kayu salib. Amin. Maka itu kalau kita sudah percaya Yesus adalah juru selamat, maka kita pikir dua kali menyakitkan hati Dia. Dia sudah menebus dengan darah dan nyawanya. Darah yang mahal, yang tidak ada salah, tidak ada noda, dan tidak ada dosa. Tapi Dia menebus untuk manusia yang berdosa. Luar biasa. Biasanya orang membela orang lain itu karena utang budi. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia berkorban kepada semua manusia, apapun agamanya. Tapi yang penting dikatakan, siapa yang percaya Yesus adalah juru selamat, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Karena keselamatan itu datangnya dari Tuhan Yesus di pengorbanannya di kayu salib. Nah, jadi kita harus tahu, mengerti. Kalau kita udah mengerti benar, kita akan menjaga sikap kita. Yang keempat, sejauh mana katanya takut Tuhan? Hormat dan tunduk kepada Tuhan, sudahkah kita lakukan? Menuruti perintahnya, sudahkah kita lakukan? Tadi kan banyak yang bicara nih. Ya. Tapi sudahkah lakukan ketika dibilang,
Jangan kamu cemburu buta. Jangan kamu jadi perokok pasif atau perokok aktif. Nah, jangan kamu macam-macam. Nah, apakah kita sudah lakukan? Apalagi dikatakan yang keempat ini. Orang yang takut Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Waduh, full heart. Namanya segenap hati itu full heart. Tidak ada lagi bercabang kiri dan kanan. Bahwa betul-betul aku cinta Tuhan. Apalagi dikatakan tadi. Baru mau nangka saja. Udah lama nggak makan nangka. Datang tuh nangka. Tuhan kirim. Bagaimana? Bukannya kita tambah cinta sama Tuhan? Betul nggak? Nah, sekarang menjadi pertanyaannya. Kalau kita cinta sama Tuhan, betul nggak segenap hati? Jangan-jangan nanti kamu baru disinggung saja marah-marah. Kalau nggak kebagian sembako, ngambek. Umpamanya nih ya, maaf kata. Sejauh mana hidup kita ini mengasihi Tuhan? Nah, apalagi kalau kita benci sama orang, kita nggak mau ngampunin. Apalagi kalau kita ngomongnya kotor-kotor. Waduh, pantaskah kalau anak Tuhan ngomong kotor? Pantaskah anak Tuhan kalau dikatakan suka iri hati? Nah, itu harus kita mengerti. Sudahkah kita takut akan Tuhan? Sahabatku, ini hari saya mau mengajarkan supaya naik kelas, ya. Maaf ya, saya mengajarkan naik kelas, bukan saya menyudutkan atau menjelek-jelekan, tapi ini firman Tuhan. Supaya ketika Anda menerima firman ini dan Anda melakukannya, percaya. Itu baru nangka. Bagaimana nanti rumah? Ya, mau Herlin, kamu mau dapat rumah? Mau. Nah, kamu kalau bisa ikutin seperti ini, percaya Tuhan sediain rumah. Amin. Percaya. Nah, terus melakukan pertobatan sepenuh hati. Amin. Gitu. Amin. Keenam, tidak mau berbuat jahat lagi. Amin. Perasaan orang saja nggak berani. Rasanya nggak enak kalau menyinggung perasaan orang. Ya. Tidak mau berbuat jahat. Berbuat dosa, kejahatan. Menyinggung aja kita takut. Nah, itu kita harus jaga sebagai anak Tuhan, sesama manusia. Harus saling mengasihi. Betul nggak? Selain kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita harus dengan ini. Dengan sesama. Kita harus mengasihi dengan sesama. Karena perintah Tuhan itu, firman-Nya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, ya, dan juga kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau ada teman yang susah, ayo kita ikut ambil bagian. Bukan kita sudutkan, lu banyak dosanya lu, makanya nggak diberkatin Tuhan. Nah, itu nggak boleh tuh. Kita nggak boleh ngomong begitu ya. Oke. Selanjutnya, kita lihat lagi. Orang-orang yang takut akan Tuhan ini, sebaliknya orang yang tidak takut Tuhan, sekarang kita mau tahu. Apa? Ya, tadi kan takut akan Tuhan. Nah, supaya kita nih introspeksi di diri kita nih. Tadi kan pada ngomongnya, melakukan perintah firman Tuhan. Dan takut akan dosa. Terus taat kepada Yesus. Terus lagi, hidup benar. Menjauhi kejahatan. Dan melakukan kehendak Tuhan. Bahkan juga hidup yang jujur. Nah, sekarang kita lihat nih. Ciri-ciri yang orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Masihkah kita ada di dalam hidup kita? Pembual. Ngomong gede, omdo. Wah, pokoknya besar-besar tuh ngomongnya. Terus kedua, mulai sombong, angkuh, congkak. Padahal Tuhan firman-Nya berkata apa? Aku rendahkan orang yang sombong. Aku tinggikan orang yang rendah hati. Betul nggak?
Nah, jadi jangan baru dapat berkat, wah rasanya udah mulai kita berbunga-bunga, kita menyepelekan orang. Kita mau dapat banyak ke, dapat besar ke, dapat apapun, kita tidak perlu sombong. Ya. Nah, selanjutnya, ini juga sering mudah menghina orang. Apakah itu orang yang takut akan Tuhan? Nah, ini ciri-cirinya yang tidak takut Tuhan. Di sini. Terus, ada yang suka memeras. Mentang-mentang dia jadi apa? Jadi Jagger kali di situ ya. Nah, terus juga berani berdusta palsu. Kalau belain orang lain nih, belain kena temannya, dia belain mati-matian tapi dengan dusta. Padahal memang temannya salah. Sebenarnya kita sebagai anak Tuhan takut akan kesalahan. Jadi kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi jangan ikut-ikutan untuk memenangkan teman kita berdusta. Apalagi membawa nama Tuhan. Demi Tuhan. Wah, itu hati-hati. Ya. Itu namanya bukan anak Tuhan. Itu bisa dibalik anak hantu itu. Nah, terus memfitnah, gosip, merebut hak orang lain, seringkali berbuat dosa, jatuh lagi, pemarah. Tuh, coba saya mau tanya, ada nggak yang di sini suka marah-marah? Ada nggak? Kalau ada, angkat tangan. Pastinya tidak ada. Amin. Saya percaya manis-manis semuanya di sini. Amin. Nah, sahabatku, juga yang ke-10. Perzinahan. Jalan terus. Ngumpet-ngumpet. Suap. Ya. Ini kita lihat nih, banyak pejabat sekarang mengaku sebagai orang yang agama. Ketika diangkat jadi pejabat, disumpah begini. Disumpah. Ya kan? Disumpah ya. Nah, disumpah. Atas ada yang pokoknya yang sesuai kepercayaannya masing-masing Alkitabnya ya. Nah, tapi apa? Sumpah tinggal sumpah. Korupsi jalan terus. Itu takut Tuhan enggak? Padahal berani mengangkat sumpah atas kepercayaan mereka masing-masing. Dengan disaksikan tokoh agamanya dan ditumpangkan lagi kitab-kitabnya. Wah, itu. Maka tidak heran kalau dikatakan orang-orang yang demikian cepat kena masalahnya. Selanjutnya, padahal statusnya, kalau boleh dikatakan nih, orang-orang yang di ini nih, yang ciri-ciri yang tidak takut Tuhan, ini ada di mana? Di orang percaya. Bukan hanya dikatakan orang-orang di luar. Orang di luar Tuhan wajar dia melakukan ini. Tapi ini tanpa disadari, orang yang sudah percaya pada Tuhan, yang sudah rajin ke gereja, ya, juga mungkin pengerja gereja, mungkin majelis gereja, mungkin penatua gereja, itu di dalam Mazmur pasal 73, itu orang-orang yang demikian disebut apa? Orang fasik. Ikut ya. Orang fasik tahu adanya Tuhan. Lagi tugas doa. Percaya adanya Tuhan. Tapi masih berbuat kejahatan dan dosa. Fasik. Walaupun dia orang di gereja. Ya apa-apa. Ini lagi dengar ya. Nah, jadi jangan sampai hidup kita salah kaprah. Maka itu, ayo kita belajar. Ini bukan secara kebetulan, ya. Ini pun juga buat saya juga, bukan artinya buat yang dengar jemaat saja, tapi saya pun juga harus mengerti ini. Maka itu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan. Ada firman Tuhan yang berkata begini. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai ayat 9 berkata begini.
Tetapi sekarang, jadi ini Kolose, Paulus berkata kepada jemaat Kolose, karena jemaat Kolose sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah bertobat, sudah terima Tuhan Yesus, bahkan juga mulai hidupnya berubah, tapi masih ada beberapa hal pada waktu itu yang mereka masih ada jatuh dalam dosa. Makanya Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 8 sampai 9 ini begini. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Artinya ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus buang segala apa yang di belakang kita. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi harus kita tinggalkan. Apa nih yang tidak baik? Kita tinggalkan. Karena sekarang kita sudah menjadi manusia baru. Jadi sahabatku yang terkasih, kita lihat ya bahwa amarah, salah satu saya kutip di sini, amarah ternyata sahabatku bahwa itu mendatangkan apa? Itu lebih membahayakan bagi tubuh daripada penyakit. Jadi membahayakan tubuh daripada penyakit. Penyakit sakit kepala bisa disembuhkan segera. Ya. Tapi kalau kita marah-marah, karena kita ketika seseorang marah ini, ya, kita sering marah, penyakitnya apa? Penyakitnya akan menyerang tubuh kita lagi. Maka tidak heran ada yang jadi darah tinggi. Tidak heran ada yang sakit paru-paru. Tidak heran totonya kanker dan segala macam. Sahabatku, hati-hati dengan amarah. Kalau orang yang selalu amarah, bagaimana dikatakan bahwa kamu adalah anak Tuhan? Selanjutnya kita lihat bagian kedua. Perilaku bagi orang yang takut Tuhan. Nah, kita renungkan lagi nih. Ya, tadi kan sudah ada ciri-cirinya yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang perilakunya bagi orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, ketika dikatakan dia sudah percaya Tuhan Yesus, apa yang dia harus lakukan? Paulus pada saat sebelum jadi Paulus, dia adalah Saulus yang jahat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, di situ dia berubah hidupnya. Makanya di dalam kutipan Galatia pasal 2 ini, ayat 20a, dia berkata apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini perkataan orang yang percaya dan takut Tuhan. Dia boleh berkata dengan gagah bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya sudah ada pimpinan Tuhan, ya, melalui Roh Kudusnya. Nah, orang yang demikian, ketika dia ngaca nih, kita ngaca nih cermin. Wih, itu pancaran Tuhan Yesus ada di dalam muka kita. Artinya, orang yang melihat kita, wih, luar biasa ya. Kamu ini dulu saya kenal kamu, bandel. Saya kenal kamu, waduh, pokoknya amburadul. Tapi sekarang saya melihat kamu ada Kristus ada di dalammu. Wah, itu baru yang dikatakan perilaku bagi orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya bukan lagi hidupnya dia yang lama, tapi hidupnya melainkan Kristus yang ada di dalamnya. Sejauh mana sahabatku hari-hari ini? Apakah sudahkah kita pancarkan Kristus ada di dalam hidup kita? Bahwa kita harus serupa segambar dengan Kristus. Karena pada waktu kita diciptakan Tuhan, ya, diciptakan Allah, itu dikatakan apa? Serupa segambar dengan kita. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Jelas. Firman Tuhan berkata,
Manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi gambarannya kita kan nggak bisa lihat Allah tuh gimana. Nah gambarannya tuh dijelaskan pada Kristus datang. Nah itu dia manusia yang jadi manusia yang serupa segambar dengan kita. Jadi pada waktu Tuhan ciptakan manusia, itulah bentuknya. Nah, seharusnya kita memiliki buah roh. Jadi orang yang serupa segambar dengan Kristus, kita harus memiliki buah roh. Buah rohnya apa? Kita seringkali sudah dengar firman Tuhan ini. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan. Ini kalau orang yang sudah serupa segambar dengan Kristus, ciri-cirinya adalah 9 buah roh ada di dalam kehidupannya. Mungkin Anda sudah paham, sudah hafal, betul? Bahwa yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah sukacita, yang ketiga adalah damai sejahtera, yang keempat adalah kesabaran, yang kelima adalah kemurahan, yang enam adalah kebaikan, ya, yang ketujuh adalah kesetiaan, yang kedelapan adalah kelemah lembutan, yang kesembilan penguasaan diri. Bagaimana Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan? Adakah ciri-cirinya orang yang takut akan Tuhan di dalam hidup Anda dan saya? Nah, itu harus kita berani koreksi sekarang ini. Sejauh mana kita sebenarnya takut akan Tuhan atau tidak? Terus bagian kedua ini, yang kedua. Ya, tadi kan kita hidupku bukan aku lagi, Kristus yang ada di dalamku. Ya, kita harus serupa segambar dengan Tuhan, memiliki buah-buah roh. Tapi perilaku yang kedua ini adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Itu diwajibkan tanda bukti orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu dia akan berkata begini. Di Roma 12 ayat 1 ini berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita ke gereja, pada saat datang ke gereja, pada waktu pertama kita dengan senang, ya, kita persiapkan diri. Pada saat di sana, totonya di gereja, kita ngobrol kiri kanan. Kita lihat itu HP kita lebih. Pada saat firman Tuhan datang, pengkhotbah lagi berbicara, malah Anda sibuk kiri kanan. Apakah itu sudah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Orang yang takut akan Tuhan, tunduk dan taat. Itu kalau ceritanya di Israel, orang Yahudi, ketika dia pada saat di sinagog itu kalau sekarang kita tuh rumah ibadah, itu mereka caranya 12 jam dia melakukan dengan khusyuk. Dia angkat pujian selama 4 jam. Dan dia mendengar firman Tuhan selama 4 jam. Dan pada saat itu yang keempat dia berdoa selama 4 jam. Itu ciri-ciri orang yang betul-betul mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Nah, kita baru 2 jam aja udah kayaknya kursi kita udah panas kali ya. Udah kayaknya, waduh, bagaimana kok cepet belum ini nih, belum selesai nih. Ini saya ada acara nih, ini ada itu. Nah, orang kalau datang kepada Tuhan, persembahkanlah tubuhmu, persembahan yang hidup. Maka itu, ayo, dengan khusyuk kita pada saat itu menghormati. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus yang turun ke dunia itu adalah firman.
Ketika firman ditaburkan, maka itu adalah Tuhan yang kita hormati. Sejauh mana? Apakah kita takut akan Tuhan? Banyak kali kita mengabaikan hal itu. Ya. Terus, persembahan yang hidup itu apa? Kan tadi ada kutipannya kan, persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Nah, persembahan yang hidup itu kepada Tuhan adalah begini, sahabatku. Pertama, rohnya bernyala-nyala. Jadi, pada saat kita datang ibadah, kita tanggalkan tuh masalah. Karena kalau orang yang ada masalah dibawa ke gereja, nggak tenang. Tapi belajar, masalah itu kita tinggalkan dulu. Kita dengar dulu, kita hormati firman. Percaya, masalahmu bisa diselesaikan Tuhan. Nah, kita harus siapkan roh yang bernyala-nyala. Kita dengan antusias pada saat ibadah dimulai, kita betul-betul menghormati Tuhan dengan roh yang bernyala-nyala. Kita angkat pujian yang, waduh, pokoknya luar biasa. Itu saya lihat itu ibadah di Korea. Waduh, apalagi yang di bawah tanah di China. Waduh, ketika dia mengangkat pujian itu luar biasa. Betul-betul dia memuji Tuhan dengan segenap hati. Kadang-kadang kita lihat di sini banyak rohnya padam, rohnya remang-remang. Ayo kita bangkit sekarang ini. Jadi yang kedua, memberikan yang terbaik. Selalu kita memberikan yang terbaik. Ketika kita datang beribadah, kita harus memberikan yang terbaik sikap kita. Terus dengan penuh semangat. Kalau kita dengan penuh semangat datang ibadah, kita tidak akan ngantuk. Walaupun pendeta khotbahnya panjang, kita tidak akan ngantuk. Karena kita tahu bahwa apa yang firman Tuhan ditaburkan itu menjadi sesuatu rema. Yang keempat, perilakunya tidak bercacat celah. Jadi, jangan kasak kusuk sini, ngomong sana. Bahkan, yang tidak baik dipandang Tuhan. Yang kelima, dikatakan persembahkanlah hidupmu ini dengan sepenuh hati, full. Kita lihat contohnya, bahwa pada saat itu, Adam mempunyai anak, Kain dan Habel. Di sini sikapnya Habel luar biasa. Dia punya roh selalu bernyala-nyala, dia selalu memuliakan Tuhan. Tapi kalau Kain sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau Habel pada saat dia mempersembahkan syukuran kepada Tuhan. Dia memberikan yang terbaik. Dan dia pilih itu. Domba hasil yang dia ternak. Yang terbaik dengan semangat, dengan penuh semangat dia olah untuk Tuhan. Melakukan yang terbaik. Kalau si Kain, dia hanya apa? Dia hanya ambil serabutan saja. Yang penting gue mempersembahkan. Jadi tidak ada hatinya untuk mempersembahkan yang terbaik. Yang penting ya pokoknya sebanyak-banyaknya apa. Tapi dia tidak pernah memilih itu jenis yang dia ambil itu yang terbaik. Dia ambil asal-asalan. Walaupun dia ambil banyak, tapi dia asal-asalan. Mutunya dia tidak perhatikan. Tapi kalau Daud dengan penuh semangat, dia memberi yang terbaik. Dia tidak memilih domba yang cacat. Dan perilakunya tidak bercacat celah. Si Habel selalu dia menyenangkan hati Tuhan. Dengan sepenuh hati. Tapi si Kain, dia bercacat celahnya apa? Dia iri hati, dia dengki. Maka ketika dia iri hati dengki, itu dosa sedang mengintip. Dosa sudah ada di pintu. Ketika itu, apa yang terjadi? Dosa itu menguasai si Kain, dan si Kain membunuh Habel. Itu orang iri hati. Pasti akan dikejar oleh si iblis untuk berbuat dosa. Maka itu hati-hati, sahabatku. Kalau kita takut akan Tuhan, kita renungkan firman Tuhan hari ini. Luar biasa. Bagian ketiga, yang terakhir. Apa dampaknya ketika orang itu takut akan Tuhan? Nih. Jadi kita harus tahu juga. Kenapa kita harus takut Tuhan?
Karena ada upahnya, Bapak Ibu, sahabatku. Upahnya luar biasa. Mazmur 115 tadi katakan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dialah yang pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi pertolongan mereka itu adalah pertolongan kepada orang yang percaya. Mereka itu orang percaya. Dan juga perisainya diberikan kepada mereka orang percaya. Ada perlindungan Tuhan dalam hari-harimu. Nah, selanjutnya Mazmur 28 ayat 7 dikuatkan lagi oleh Daud. Dikatakan begini. Karena dia mengalami pada saat itu yang namanya ngeri, yang takut, yang segala macam. Pokoknya dia pernah ngalamin. Bahkan dia pernah juga ngalamin dikejar-kejar oleh anaknya sendiri Absalom untuk dibunuh. Sehingga dia harus lari. Tapi di situ dia lihat pertolongan Tuhan. Dia berkata Mazmur 28 ayat 7 ini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong karena itu. Aku beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Oh, dahsyat. Jadi orang yang tahu berterima kasih. Dia ungkapkan apa yang dirasakan. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia tahu pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Ayo. Selanjutnya. Mazmur 112 ayat 1-4. Ini dampaknya. Dampaknya ketika orang yang takut akan Tuhan akan menerima apa? Pertama, di dalam Mazmur 112 ayat 1-4 ini berkata, ada kebahagiaan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tuh, ada kebahagiaan. Dan dikatakan lagi ayat berikutnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Dan yang ketiga, akan selalu ada berkat di rumahnya. Oh, luar biasa. Di rumahnya ada selalu berkat. Kembali tadi Herlina bilang, saya belum makan. Totonya ada yang kasih makanan datang. Saya haus mau minum. Totonya ada yang kirim minuman. Aduh, saya iri sekali sama Herlina tuh. Luar biasa Tuhan sayangnya. Saya harap Herlina betul-betul orang yang takut akan Tuhan. Yang menjadi contoh yang baik kepada teman-teman yang lain. Oke? Nah, terus yang keempat. Harta kekayaannya di dalam rumahnya. Tanpa disadari ketika hidup takut akan Tuhan. Itu berkat-berkat datang. Bukan lagi berkat kita yang kejar. Tapi berkat itu yang kejar kita. Datang. Jadi artinya ada saja berkat itu datang ke rumah kita. Tapi dengan syarat Bapak Ibu sahabatku. Bukan hanya duduk manis saja. Tapi ya paling tidak kita harus punya ada usaha. Pekerjaan yang harus kita tekuni. Ya, kita harus upgrade diri. Bukan semata-mata duduk manis saja. Sahabatku yang terkasih, percaya. Harta kekayaan akan ada di dalam rumahnya. Yang kelima dikatakan apa? Hidup kita orang yang takut akan Tuhan. Ada kebajikan. Kebajikan selalu mengikuti kita. Kebajikan itu kita orang yang menjadi orang yang bijaksana. Ya, yang penuh hikmat. Jadi ketika itu kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tidak lakukan. Itu. Kebijakan itu akan mengikuti kita. Dan yang lebih keren lagi, yang keenam ini. Yang namanya manusia, nggak selamanya mulus. Pasti ada goncangan. Pasti ada masalah. Pasti kadang-kadang ada di dalam lembah kekelaman. Karena Daud berkata, di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Aku tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku ke rumput yang hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Ketika aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena gada dan tongkat Tuhan menyertaiku. Nah, itu yang dimaksudkan ketika datang masalah,
menjadi kegelapan dalam hidup kita, percaya, terang Kristus akan datang saat itu. Tidak akan berlama-lama, Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan berkata apa, sahabatku? Ketika ada orang yang mereka-reka jahat kepada kita, Tuhan balik orang itu yang mereka-reka jahat itu mendatangkan berkat buat kita. Ya. Nanti ada kesaksian saudara Ahwa, dia ngalamin orang yang mereka-reka jahat sama dia. Tapi akhirnya nih, ujung-ujungnya sebentar lagi, terangnya datang. Terang Kristus datang dalam hidupnya. Dia akan mendapatkan berkat. Oh, luar biasa. Maka saya bilang harus belajar firman. Harus mengerti firman. Bukan hafal, tapi menjadi pelaku firman. Nah, berkat-berkat Tuhan akan turun bagi orang apa? Orang yang dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 2. Itu saya kutip dari ayat 1. Itu dengar suara Tuhan. Artinya apa? Dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kalau orang yang dengar-dengaran akan suara Tuhan, artinya dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu berkat akan turun bagi orang yang demikian. Kedua, di dalam ayat Ulangan 28 ini, ayat 1 dan 2, itu juga dikatakan bagi yang berlaku setia kepada Tuhan. Bagi yang berlaku setia pada Tuhan dan turuti perintah Tuhan. Makanya itu lihat. Tadi jawaban semua saya lihat, wih bagus-bagus. Nah, sematkan apa yang kita sudah dapat ini. Mari kita lakukan dengan tulus. Bukan hanya kita bisa komentar dengan perkiraan kita. Memang begitu harusnya. Tapi sudahkah kita melakukannya? Nah, seringkali ada 10 perintah Tuhan Yesus yang sering diabaikan. Contohnya, nggak usah jauh-jauh. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Padahal Tuhan bilang, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dan kedua, dikatakan, jangan membenci, ampunin orang itu. Karena Bapakmu tidak akan mengampuni kalau engkau tidak mengampuni. Nah, bagaimana dijawab Tuhan? Belum lagi yang lain-lain. Janganlah engkau iri hati dengki. Janganlah engkau khawatir. Banyak akhirnya kita sendiri ya tidak bisa melakukannya. Maka itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu sahabatku, kesimpulannya akhirnya ketika orang yang takut akan Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong kita yang setia. Ya. Tuhan adalah perisai kita. Dan di dalam perlindungan Dia. 3, hidup bahagia di dalam keluarga. 4, anak cucu perkasa di bumi. 5, selalu ada berkat. 6, harta kekayaan ada di rumahnya. 7, kebajikan selalu mengikutinya. 8, di dalam gelap adalah terang. Ya, di dalam gelap ada terang. Jadi kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya.